Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mejuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27. Begini firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mendengar kalimat ini. Sudah hitam, keriting, pendek, jelek, gendut, hidup lagi. Walaupun kalimat ini sering dilontarkan sebagai candaan, namun kita bisa melihat ada kriteria fisik tertentu yang diidentikan dengan jelek, bodoh, terbelakang, atau lemah. Padahal itu tidak benar. Barack Obama, seorang kulit hitam, menjadi presiden. Angki Yudhistia, seorang difabel tunarunggu, menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia saat ini. Seseorang berharga bukan ditentukan oleh keberadaan fisik semata, tetapi bagaimana ia memperlakukan diri dan hidupnya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, dari mana kita mengetahui bahwa mobil itu masuk kategori mahal atau tidak? Dari mereknya? Harganya? Ya. Namun sesungguhnya belum sepenuhnya benar Bapak Ibu. Mobil itu mewah atau tidak terlihat dari perlakuan dan perawatan terhadap mobil tersebut. Mobil seharga miliaran pun bila diperlakukan dan dirawat dengan tidak baik, itu menunjukkan setidaknya bagi si pemilik mobil
bahwa mobil itu tidak berharga. Sebaliknya, mobil yang sederhana, salah satu indikatornya dari harganya, tetapi bila diperlakukan dan dirawat dengan baik, minimal bagi simpunya mobil itu mahal dan berharga. Bukankah semakin mahal sesuatu benda atau barang, berbanding lurus dengan semakin tinggi biaya perawatannya dan semakin diperlakukan dengan baik dan hati-hati. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang diperlihatkan Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah kita memperlakukan kita begitu berharga, dan Dia tidak ingin kita binasa, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang, Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus akan selamat. Bukan kategori tertentu, bukan golongan tertentu. Dan menurut kesaksian Alkitab, Yesus menghampiri, mendekati, dan makan bersama orang-orang yang pada zaman Yesus dianggap hina. Para pemungut cukai, orang-orang berdosa, perempuan yang dianggap tidak baik seperti perempuan Samaria di Yohanes 4. Dan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang di kalangan orang Yahudi, tetapi juga bangsa lain. Seperti Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Siro-Fenisia yang adalah seorang Yunani. Markus 7. Keselamatan yang kita peroleh sebagaimana ditulis di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, karena kasih karunia Allah oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Sebab kasih karunia adalah pemberian kepada mereka yang tidak patut diberi. Kasih karunia itu penghargaan kepada mereka yang tidak layak dihargai. Kasih karunia itu pembebasan kepada mereka yang patut dihukum. Itulah kita, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena gagah perkasa kita. Sesungguhnya kita tidak layak memperoleh keselamatan tersebut, tetapi karena kasih Allah yang menganugerahkan melalui kasih karunia-Nya keselamatan kepada kita oleh iman kita kepada Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bahan renungan kita pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk tidak memegahkan diri dan menyepelekan atau menganggap rendah seseorang, apalagi hanya karena penampilan fisiknya. Sebab Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan di ayat 31 dikatakan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kemegahan kita bukan dengan merendahkan orang lain, bukan dengan menyepelekannya, tetapi dengan menghargai orang lain dan diri kita sendiri yang telah diselamatkan Allah, yang sungguh berharga di mata Allah. Dan penghargaan kita itu kita perlihatkan melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan kita.
mempergunakan kemampuan dan talenta yang ada pada kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan mengucapkan kata-kata yang menguatkan, yang memperlihatkan kepedulian dan empati. Semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Itulah kemegahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Dan pertolongan Roh Kudus, semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Bogor Barat. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan, dan Tuhan memberikan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Bogor Barat. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja, sehingga melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Bogor Barat, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di mana jemaat GBKP Runggun Bogor Barat berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.